Teman-teman, kali ini kita akan merakit antena Sanek remote ya, WA850TG. Kita cek dulu bagian-bagiannya. Nah, ini ada bagian driven VHF, dan ini reflektor UHF. Ada 6 bagian. Nah, kemudian ini bagian-bagiannya. Ini untuk driven direktornya nanti, power supply-nya. Nah, kemudian ini bagian utamanya ya. Nah, ini untuk direktornya ya. Kita pertama lepas dulu. Ini kabel bawaan dari antena remote ini adalah 10 meter dan kabelnya masih kecil ya. Jadi kalau nanti kita masang antenanya adalah lebih tinggi, kabelnya harus diganti dengan kabel yang lebih panjang. Nah, ini kita pasang bagian untuk driven dan reflektornya ini di bagian belakang. Tinggal memasukkan saja ya. Yang besar itu yang dari belakang, yang kecil di depan. Ya, seperti ini. Kita tinggal memasukkan ke tempat yang sudah ada. Ya. Ya. Nah, ini kita paskan di sini ke bagian lubangnya. Nah, sana juga. Ya, kita siapkan ini sekrup-sekrupnya. Nah, kita kencang-kencang. Kita butuhkan sekrup obeng positif ya, karena ini sekrupnya adalah positif. Kita pasang di sini. Ada beberapa bagian yang harus disekrup. Dia sistem pemasangan sekrupnya adalah bolak-balik. Jadi ada yang dari permukaan sini, ada yang dari baliknya lagi gitu. Sambil menunggu seluruh bagiannya disekrup, nah ini kita cek komponen-komponen yang lainnya. Ini untuk nanti untuk pemasangan direktornya. Untuk Sanek itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 direktor kali 2, jadi ada 10 atas bawah. Kemudian ini untuk bagian reflektornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk driven UHF-nya ya, ada 4. Ini yang ada lubang-lubangnya ini, yang salah dalam pemasangan. Kemudian ini untuk direktornya ya, jadi ada 5 kali 2, 10. Oh, kali 2 juga, jadi kanan kiri ya. Nah, ini kanan kiri untuk positif negatif AB-nya ini, jadi ada 20. Kemudian ini untuk driven VHF, ini sudah nggak kita pakai ya, karena sekarang sudah tidak ada yang mancar di VHF. Ini tidak dipasang pun nggak masalah. Kemudian ini adalah bagian power supply. Ada yang mengatakan power supply ini dengan booster bawah, padahal ini bukan booster. Booster itu adanya di sini nih. Nah, itu yang ada di kotak sini ya, boosternya di situ. Ini power supply itu tulisannya tuh. Tapi ada yang sudah kadung mengatakan booster bawah, nggak masalah lah. Ini fungsinya memberikan tegangan listrik kepada booster yang ada di atas sana ya. Ini kita lanjut. Setelah disekrup, kita pasang untuk tempat dudukan direktornya. Tinggal dimasukkan saja ke sini. Jadi akan kita sekrup ya juga di lubang sini. Ini yang sudah malang melintang di dunia
terantenan. Malu-malu tapi mau dia ya. Seperti kaosnya ini. Nggak usah grogi mas, biasa saja mas. Ini untuk depan adalah nanti ini untuk driven UHF, yang belakang sini VHF. VHF-nya udah kita pasang ya. Antena Sanek remote ini mempunyai penguatan lumayan besar ya, karena sudah dilengkapi dengan booster juga ya. Dia bekerja di frekuensi VHF dan UHF. Jangan lupa setelah bagian sini ini disekrup, nah depannya juga disekrup ya. Sama, dia posisinya atas dan bawah, di bolak-balik. Ya, ini untuk bagian VHF-nya kan tidak kita pasang lah, ini bisa kita anggurkan ya, kita rapihkan saja ya, biar kelihatan ada nilai estetikanya. Nggak usah kita pakai, nggak apa-apa, karena sekarang sudah nggak ada yang bekerja di frekuensi VHF ya. Sekarang kita pasang untuk bagian driven UHF-nya. Ini sebagai komponen utama dari antena adalah ini ya. Jadi untuk yang menangkap siaran elektromagnetik, gelombang elektromagnetiknya adalah driven ini sebenarnya. Sedangkan yang lainnya berfungsi sebagai pembantu. Untuk yang di depan sana, yang kecil-kecil banyak itu namanya direktor. Itu fungsinya untuk mengarahkan ke stasiun pemancar, untuk ngerim lah kasarannya. Sedangkan yang berada di belakang sini adalah reflektor untuk pembaliknya. Jadi ada ya, jika ada yang lepas tidak tertangkap oleh driven, nantinya akan dikembalikan lagi ke sini oleh reflektor. Jadi sistemnya seperti pemantulan cermin cekung. Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Nah ini akan disekrup di sini ya. Mas, biasa aja mas, jangan grogi mas. Ya, ingat disekrup yang kencang, tapi jangan sampai dol ya. Nah, karena dia komponen utamanya di sini yang akan ngunci ke dibawa ke bagian booster yang ada di sini ya, melalui lapisan aluminium ini, plat aluminium ya. Udah kencang, cukup. Ini namanya bagian driven ya, pengemudi. Ini ada 4 ya. Ini panjang driven ini sesuai dengan panjang gelombang dari frekuensi UHF ini ya. Kalau dipastikan sudah kencang, nah ini tinggal diputar biar rapih dan kencang ya. Nah tinggal kita pasang bagian yang satu lagi yang bawah.
Ya, ini kita pasang bagian yang satunya lagi. Ya, untuk bagian driven sudah selesai. Ya, sekarang kita akan coba merakit bagian direktor untuk pengarah. Direktor ini adalah bagian depan dari antena ya, jadi jangan keliru. Banyak yang mengatakan bagian ini adalah buntutnya antena, padahal kebalik, justru ini adalah bagian depannya antena, direktor pengarah. Jadi ini yang akan mengarahkan menuju ke stasiun pemancarnya ya. Ini bagian depan dari antena adalah ini, direktor. Bisa dikatakan fungsinya adalah melakukan penangkapan atau pengereman ya. Pengereman dari sini dan nanti akan ditangkap oleh bagian driven ini. Untuk antena remote ini ada dua bagian ya, jadi ada dua boom atas dan bawah. Ya. Setelah itu kita lanjutkan dengan bagian reflektornya ya. Ini adalah bagian belakang dari antena. Reflektor pembalik ini adalah bagian dari belakangnya antena ya. Jadi walaupun antena itu bentuknya hampir mirip seperti anak panah, tapi dia bukan berarti yang anak panah itu depan, malah ini adalah belakangnya ya. Jadi yang besar ini itu bukan depannya tapi belakangnya, reflektor pembalik. Untuk pengarahnya depannya adalah yang bagian sini. Ini tinggal kita masukkan saja, tidak perlu disekru. Keistimewaan dari antena Sanek itu dia dimasukkan ke sini dalam, jadi dia tersebut lebih kuat. Kalau antena yang lain kayak semacam Nico misalnya, dia seperti dicepitkan saja, dia gampang lepas. Kalau dia ini ada masuk ke dalamnya, dia lebih kuat. Kita posisikan pas di tengah-tengah ya. Ada yang menambahkan untuk bagian belakang ini reflektor dikasih ke semacam kayak kasak jaring ya, untuk yang buat parabola itu, atau dikasih seng juga bisa untuk menambah penguatan dari reflektor ini. Menurut teori sih untuk penguatan dari reflektor ini adalah 3 dB, jadi menambah penguatan. Jadi kalau antena reflektornya udah hilang berarti mengurangi penguatan, tapi antena masih tetap bisa bekerja, cuma penguatannya kurang. Begitu juga dengan bagian direktor, ini juga melakukan penguatan penangkapannya. Jadi semakin banyak, semakin panjang direktornya ke sana, penangkapannya semakin bagus, cuma sudutnya lebih kecil. Jadi sebenarnya yang pekerja utamanya adalah bagian driven ini. Lainnya baik direktor maupun reflektor itu berfungsi sebagai pembantu saja, menambah penguatan. Jadi kalau kita dekat dengan stasiun pemancar, mungkin hanya drivennya saja sudah bisa bekerja. Oke, rangkaian reflektor sudah selesai. Nah, ini ada bagian tutup. Nah, ini fungsinya untuk mempercantik saja ya. Nah, ini fungsinya untuk mempercantik, biar antenanya manis, lebih indah untuk dipandang. Sambil nunggu dipasangi merah-merah ya. Nah, ini untuk power supply. Power supply ini di belakangnya ada 3 terminal ya. Jadi ada
TV1, TV2, antena. Nah, jadi yang dari bagian kabel antena ini, itu kabel itu ya, ini itu masuknya adalah ke bagian antena. Nah, ini ya. Jadi dari sini nanti masuknya ke bagian antena ya, yang tulisannya antena. Sedangkan nah ini kabel satunya lagi, ini yang dari TV, bisa TV1 bisa TV2, ini sistemnya paralel. Ada juga untuk produk lain, merek lain itu sudah ada kabelnya satu untuk TV ya. Jadi sekali lagi yang dari antena ini ya, ini masuknya ke antena sini. Sedangkan kabel satunya lagi yang menuju ke TV bisa dari TV1 atau TV2, bisa untuk paralel juga, bisa untuk 2 TV ini. Nah, ini dihubungkan ke jala-jala listrik PLN stop kontak. Kemudian ini untuk on off nya, untuk gambar strip ini untuk on, gambar 0 ini untuk mematikan. Sedangkan di sini ini adalah rotatornya untuk memutar antena. Jadi keistimewaan dari antena remote ini, dengan kita memencet tombol merah ini, rotatornya ini, antena bisa berputar 180 derajat menyesuaikan dengan arah yang kita inginkan. Cuma kita nggak bisa lihat antenanya. Dipencet dia akan putar kanan terus sampai mentok, dia bisa muter kiri dan gitu seterusnya. Jadi nggak bisa diatur mau pilih kanan saja atau kiri saja, nggak bisa, dia muter-muter terus. Teman-teman, kali ini kita akan mengganti kabel bawaannya satu, karena ini panjangnya cuma 10 meter, sedangkan untuk daerah yang banyak halangan pohon itu kita harus lebih tinggi dari pohonnya atau minimal sama. Maka akan kita ganti pakai kabel yang lebih panjang, bisa 15 meter atau 20 meter sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini adalah rangkaian booster dari antena remote ini. Jadi yang namanya booster itu ini ya, dalam sini. Bukan ini. Kalau ini adalah power supply, tuh bisa dibaca. Oke, kita akan ganti kabelnya. Mas, coba lihat kabelnya, Mas. Nah, ini kabel yang akan untuk mengganti. Ini ada panjangnya 20 meter. Silakan. Kabel banyak banget mereknya, bisa pakai metrik, Tanaka. Yang paling bagus ada Kitani. Seratnya semakin banyak semakin bagus. Juga kandungan tembaganya ya. Nah, ini kita lepas dulu kabelnya. Untuk Tanaka dan Vitara ini sistemnya bahutan gini, mudah untuk dilepas. Tapi kalau kayak semacam Niko, positifnya itu tersolder, harus disolder. Kalau ini dia mudah. Ini kita lihat kabel bawaannya tuh, serabutnya itu sangat sedikit ya. Pada bawah, kanan kiri kan pada bawah. Nah, ini tembaganya ini ya lumayan bagus sih, tapi cuma lebih pendek. Nah, ini kita pakai kabel parabola ya, jadi salah satu harus dilepas pakai tang potong, Mas, tuh nggak apa-apa. Kabel RG6 metrik ya, kita potong. Nah, ini sudah kita potong ya. Kalau ini adalah untuk konektor F, biasanya digunakan untuk parabola ya. Nah, ini dan setelah dipotong, karena ini sistemnya adalah sekrupan bahutan ya, ini kita kupas dulu ya. Ini booster dari antena remote ya. Ini yang putih adalah bagian UHF, yang hitam adalah bagian VHF, sedangkan ini adalah bagian motorannya untuk biar bisa dia muter-muter. Kendala yang sering terjadi pada antena remote itu, satu, kalau udah lama dia ini ngendorin sekrupan sini, jadi semacam kayak korosi apa ya. Dan yang kedua, di bagian sini ini balunnya kadang suka lepas, mungkin karena sering muter-muter atau gimana di dalam sini ya. Ini akan kita bahas di video berikutnya ya. Ini kalau memperbaiki antena remote, sini sering putus di bagian balunnya, terus disolder ulang. Kelemahannya itu tiba-tiba penangkapannya akan sangat lemah ya, nggak bisa nangkep, karena yang jadi antena bukan antena ininya tapi kabelnya, karena terputus di dalam bagian rotator ini.
Oke, nah ini akan kita pasang, kita ukur dulu. Ya, kita ukur bagian yang akan dijepit serabutnya ini adalah di sini. Nah, positifnya adalah bagian di sini. Jangan sampai konslet ya. Ya, kalau sudah dikupas, nah akan kita pasangkan ke bagian sini ya. Ya, pastikan ini pas ya, jadi tempat serabutnya dengan penjepitnya itu ngepas. Nah, ini kita ukur betul-betul ya. Ayo mobilnya. Betul. Ya, kemudian ini yang tengah kawatnya itu kita tengahkan ya, biar dipastikan kejepit. Jangan posisi di tepi, karena kalau di tepi bisa nggak kejepit. Teman-teman, jika kita ini di sini kita menggunakan kabel parabola, ini konektornya masih konektor F. Ini ada dua pilihan, mau kita ganti dengan konektor antena seperti ini ya, dipotong kita ganti jacknya, atau kita pasang konektor seperti ini ya Mas, dipasangkan. Nah ini dia akan lebih bagus ya, akan lebih kencang karena tanpa bautan istilahnya. Gitu, jadi hasilnya seperti ini. Oke, kalau butuh saya ada. Oke, sudah selesai. Kita coba Mas, kita aliri listrik, apakah antenanya bisa muter. Ya, kalau sudah kita tutup lagi, nanti akan kita coba bisa muter enggak. Nah, bisa, kalau bisa muter berarti aman untuk pengkabelan sampai dengan atas ini ya. Pencoba yang lebih bagus lagi bisa langsung dipasangkan ke TV, pastikan menangkap siaran. Oke, akan kita coba apakah antena ini bisa muter teman-teman. Kita sudah siapkan stop kontak ya, pastikan menyala ya. Nah, ini dicolokkan ke bagian antena ya. Kita coba akan diputar, apakah antenanya mutar. Oh iya, ini teman-teman bisa mutar. Nah, jadi selama diputar dia bisa goyang kanan, goyang kiri sampai menyesuaikan arah yang kita tuju ya. Oke, alhamdulillah selesai. Oke, begitu teman-teman tutorial cara merakit antena remote. Ini bisa digunakan untuk analog maupun digital ya. Jadi sebenarnya tidak ada antena digital, tidak ada antena analog, sama saja. Sama-sama untuk frekuensi UHF ya. Jadi antena biasa kayak gini juga bisa untuk menangkap siaran digital.